Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sungkowo MPDI dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan membahaskan tentang rumus dari populasi dan sampel atau sampling dan teknik sampling. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan. Saya Asin Nadia Putri. Saya Indriani Wilasari. Saya Anissa Hidayah. Saya Maya Lestari. Baiklah, jadi untuk pengambilan sampel kita perlu memerlukan rumus, yaitu N lebih besar daripada PQ dan Z 1/2 dengan sigma A per B. Keterangannya yaitu N sama dengan jumlah sampel, P sama dengan proporsi maksudnya populasi presentasi kelompok pertama, sedangkan Q sama dengan proporsi sisa di dalam populasi. Z 1/2 sama dengan derajat koefisiensi pada 0,2 atau 99% maksudnya sampai 95%. B sama dengan persentase perkiraan kemungkinan membuat kekeliruan dalam menentukan sampel. Baiklah, soalnya adalah jika diketahui jumlah populasi guru SMA lulusan D3 di Jawa Tengah adalah 400.000 orang, di antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau luar kota sebanyak 50.000 orang, berapa sampel yang perlu diselidiki dalam rangka mengungkapkan hambatan penanaman disiplin di sekolah di wilayah masing-masing? Lanjut saja kita ke pembahasannya, yakni kita menggunakan rumus N lebih besar P dikali Q dalam kurung Z tabel 1/2 alfa per B tutup kurung. Nah, kita menggunakan ini. Nah, untuk mencari nilai P ini, sebelumnya kita harus mencari frekuensinya terlebih dahulu. Nah, frekuensi sama dengan kita lihat pada soal tadi adalah 50.000 per 400.000 dikali 100%. Nah, supaya mempermudah kita untuk mengetahui jawaban ini, ada cara mudah, yakni kita lihat dari nolnya. Nah, nolnya ini kita sama-sama coret 4. Kita coret 4. Nah, setelah kita coret 4, berarti langsung kita pisahkan sendiri menjadi 5/40 dikali 100%. Nah, 5/40 dikali 100% itu adalah 12,5%. Setelah kita mengetahui ini, kita mencari nilai P ini, yakni dengan P sama dengan ini 12,5%. Ini kita jadikan pecahan menjadi 12,5 per 100. Nah, 12,5 per 100 ini sama dengan 0,125. Setelah kita mengetahui nilai P, selanjutnya kita mencari nilai Q. Nah, nilai Q ini kita ada rumus tersendiri, yakni Q sama dengan 1 dikurang P, yakni menjadi 1 dikurang P. P-nya ini adalah 0,125. Jadi 1 dikurang 0,125 adalah
0,875. Nah, jadi nilai Q-nya ini adalah 0,875. Nah, sedangkan untuk nilai Z tabel 1/2 alfa ini, jadi dalam menentukan sampel ada tingkat kepercayaan di mana sampel itu dikatakan benar tapi tidak menutup kemungkinan juga dikatakan salah. Nah, di sampel ini derajat konfidensi 99% atau 95%. Tetapi kebanyakan penelitian menggunakan 95%. Jika di tingkat kepercayaan 95%, berarti persentase kesalahan alfa 100% dikurang 95%. Nah, misalnya Z tabel 1/2 itu adalah 95%, maka menjadi 100% dikurang 95%, yakni menjadi 0,05. Sedangkan untuk Z tabel 1/2 yang 99% ini berarti 100% dikurang 99%, yakni menjadi 0,01. Nah, di sini karena penelitian kebanyakan menggunakan 95%, berarti kita menggunakan 0,05. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut untuk mencari nilai Z tabel 1/2 alfa, yakni Z tabel 1/2 sama dengan kita masukkan Z-nya tadi kita menggunakan yang 95, jadi 0,05. 0,05 per 2 yakni menjadi 0,025. Nah, di sini 0,025. Setelah ini kita menentukan lagi, yakni dengan cara melihat tabel normal kumulatif. Nanti tabelnya bisa di searching sendiri di Google ya. Langsung aja ini untuk nilai 0,025 ini di tabel menunjukkan bahwa 1,96. Nah, setelah ketemu ini langsung aja kita masukkan kepada rumus yang ini. Rumus yang ini, yakni rumusnya adalah N lebih besar P dikali Q dalam kurung Z tabel 1/2. Dikali nilai Q-nya di sini adalah